Halo Tribuners, berjumpa lagi dengan saya, Mamdu Adi Prianto, reporter Tribun Banyumas. Saat ini saya sedang berada di kantor Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas. Ini di ruang podcast, jadi kantornya itu memiliki ruang podcast istimewa. Terlihat kan Badan Amil Zakat Nasional. Di sebelah saya sudah ada Ketua Basnas Kabupaten Banyumas, Ibu Hasanatul Mufidah SH. Selamat pagi, Bu. Pagi. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat dan semangat. Sehat dan semangat. Harus seperti itu ya, Bu, harus ya? Semangat. Agar target Basnas ini tercapai. Betul. Naik loyo, waduh, nanti bisa nggak dapet tuh. Meskipun perempuan harus tetap strong, ya, Bu, ya? Nggak ada masalah. Tribuners, Basnas Kabupaten Banyumas ini memiliki prestasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah, tentunya dengan target-targetnya. Beberapa waktu yang lalu juga sempat sedikit geger ya, dengan peredaran kupon terkait pembangunan Masjid 1000 Bulan. Bahasanya dengan geger. Oh, jangan geger. Tapi hangat di tengah masyarakat. Hangat di tengah masyarakat. Nanti kita akan membahas dan mengupas ngobrol semuanya terkait kehangatan itu ya, Bu, ya. Kehangatan itu dengan Ibu Ketua Basnas Banyumas, Bu Hasanatul Mufidah. Ya. Bu, kalau kira-kira kalau ketemu orang nih ya, Bu, ya, kemudian belum tahu Basnas itu apa, kira-kira Ibu jelasinnya seperti apa, Bu? Ya. Ini pertanyaan penting ini, karena apa? Penting, ya? Di masyarakat itu kadang kelewat-lewat saya dipanggil Ibu Basarnas gitu ya. Oh, Ibu Basarnas. Karena tahunya Basarnas. Mirip-mirip ya, Basarnas. Ibu gitu pakai kan? itu baju oranye juga ya, Bu? Enggak ya? Nah, kita punya oranye. Itu nanti namanya BTP, Basnas Tanggap Bencana. Gitu. Oh, relawan. Relawan. Nah, baik. Jadi kalau orang yang kira-kira lah orang nggak tahu Basnas itu apa gitu ya. Tapi kayaknya hari gini ya, nggak ada orang yang nggak tahu Basnas, bahkan sampai ke pelosok-pelosok bisa dicek ya. Kayaknya semua orang tahu Basnas gitu ya hari ini gitu ya. Meskipun pengetahuan masyarakat itu masih kalau Basnas asumsinya ya permohonan bantuan masih begitu ya. Melekat dengan itu kan gitu. Tapi Basnas ini adalah lembaga pemerintah non struktural ya. Oleh Undang-Undang 23 tahun 2011 itu sudah sangat didetailkan bahwa kita adalah lembaga yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk mengelola zakat, infak, dan sodako. Di samping itu kita juga punya kewenangan tambahan yaitu mengelola DSKL. DSKL itu dana sosial keagamaan lainnya. Kalau zakat, infak, sodako kan udah jelas. Nah, kalau DSKL itu apa? Kan menjadi pertanyaan lagi. Jadi di tengah-tengah masyarakat kita kan juga ada pengelolaan dana-dana sosial keagamaan seperti DAM. Nah, kalau orang Indonesia haji itu kan menggunakan haji tamatu yang kemudian diwajibkan untuk membayar DAM. Nah, DAM ini mulai tahun kemarin 2 tahun yang lalu dan untuk tahun ke depan DAM itu akan sepenuhnya dikelola oleh Basnas gitu. Kalau kemarin kan baru petugas-petugas saja tuh yang membayar damnya lewat Basnas, yang lainnya dikelola di Arab Saudi gitu ya. Tapi ke depan akan dikelola oleh Basnas gitu kan. Semua dibawa di Indonesia. Nanti ya, nah itu bayangkan aja 250.000 jamaah haji Indonesia itu kalau satu orang 1 ekor kambing nilainya anggaplah minimal 2.500.000 berapa miliar yang dikelola oleh Basnas. Itu termasuk dana sosial keagamaan lainnya, di samping ada fidyah, ada kifarot, ada termasuk CSR itu diperbolehkan dikelola oleh Basnas. Jadi kewenangannya cukup luas begitu. Jadi itu adalah pengertian Basnas ya secara undang-undang bahwa kita adalah lembaga pemerintah non struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola zakat, infak, sedekah, sehingga dengan lahirnya Basnas ini tidak dibenarkan masyarakat yang menamakan apapun itu menghimpun dana, entah itu dana infak, dana kebencanaan, dan lainnya, itu tidak dibenarkan. Bahkan ada ancaman pidananya kalau di Undang-Undang 23. Maka mulai hari ini Basnas Banyumas kita mensosialisasikan betul Undang-Undang 23 supaya musola, kemudian masjid, organisasi boleh mereka menghimpun tapi berkolaborasi dengan Basnas. Karena apa? Banyak kan dana-dana di masyarakat. Alasannya untuk kebencanaan ini. Betul.
Betul. Sampai dan tidaknya siapa yang tahu? Itu di pinggir jalan banyak Nah, seperti itu dia. Makanya pemerintah mengatur sedemikian rupa Basnas inilah yang menjadi koordinator dan menjadi motor di tengah-tengah masyarakat untuk bagaimana penggalangan dana yang sifatnya sosial, keagamaan, tetapi itu akuntabel dan profesional. Gitu, Mas. Kalau ibarat orang, Basnas itu di balik layar. Ya. Betul ya, Bu ya? Ya. Perannya ya. Perannya betul. Yang dilakukan itu. Ya. Ini juga sekaligus untuk membantu pemerintah daerah. Oh, banget. Ya. Jadi kalau saya istilahkan pemerintah itu tangan kanannya APBD, tangan kirinya Basnas. Sampai seperti itu? Yes, sampai seperti itu. Karena hampir seluruh instansi di pemerintahan itu berkolaborasi dengan Basnas gitu. Mulai dari dinas perumahan sampai dinas kesehatan, hampir semuanya itu ya. Basarnas juga, Basarnas ya. Atau BPBD sini. BPBD kalau BPBD, di sini ya itu pasti banget karena kita punya BTB Basnas Tangga Bencana yang itu on call gitu ya, bisa kita turunkan relawan kita di bawah komandonya BTB kalau untuk kebencanaan. Tapi kita sudah ada klaster-klasternya. Jadi kalau BPBD itu apanya, Basnas apanya gitu. Nah, klaster kita adalah di akomodasinya ya. Jadi kalau ada dapur umum gitu kan, support makanannya nanti dari Basnas. Itu seperti dinas sosial ya, Bu? Iya, betul. Nanti ada klaster-klasternya. Jadi BPBD sudah mengatur sehingga begitu ada bencana nanti semuanya bisa membantu dengan klasternya masing-masing. Begitu, tidak overlap gitulah. Kalau program saat ini Basnas yang lagi hits apa sih, Bu? Jadi programnya Basnas itu tidak ada yang tidak menarik ya. Gitu. Semuanya menarik. Kalau artinya masyarakat bilang wah keren juga Basnas gitu ya. Iya. Tapi saya cerita mulai dari program pendayagunaan zakat ya. Baik. Jadi program kalau di undang-undang itu ada istilah distribusi, pendistribusian, ada istilah pendayagunaan. Apa bedanya? Kan sama-sama tasarruf zakat, ya kan? Nah, kalau pendistribusian itu adalah tasarruf zakat, tapi yang sifatnya konsumtif, bedah rumah. Alat-alat kesehatan, kursi roda, alat bantu dengar, macam-macam, sembako gitu kan, itu kan semua konsumtif. Nah, kalau pendayagunaan itu adalah tasarruf zakat tapi yang sifatnya produktif. Baik. Nah, yang barangkali bisa saya pamerkan untuk Basnas Banyumas itu kita punya ikon lah ya, punya atau ya program-program etalase kita. Salah satunya adalah Balai Ternak yang ada di Babakan. Nah, Balai Ternak di Babakan ini memang mustahiknya atau penerima manfaatnya itu hanya 20 orang, tetapi dampaknya itu sudah cukup bagus gitu ya. Bantuan yang kita intervensi ke sana itu awalnya 200 ekor kambing. Domba. Sekarang mereka sudah kan 100 itu bleeding, 100 itu untuk pengemukan, pengemukan. Ada juga yang dari Turki kemarin itu kita dapat bantuan dari Turki juga. Alat-alat, ada chopper, ada macam-macam itu sudah gitu ya? Alat-alat pendukungnya. Jadi kalau rumput secara konvensional itu kan berapa hari sudah habis atau sudah kering. Kita bisa bikin bank pakan gitu ya. Fermentasi jadi modelnya. Fermentasi juga, kemudian yang dibikin kayak karpet itu digulung-gulung itu juga bisa gitu ya. Ada inovasi ya. Ya, karena kita itu tadi programnya jalan, kemudian bagus, mustahiknya menjadi berdaya, yang tadinya tidak punya pekerjaan ya. Kalau ternak-ternak konvensional itu kan kita harus menunggu lama gitu ya untuk bisa mendapatkan hasil. Tapi kalau sudah berbentuk komunal, ada pendampingnya, ada manajemennya, itu akan lebih menjanjikan dan lebih menghasilkan. Belum kita nanti dari susunya dan lain sebagainya. Itu satu Balai Ternak. Lalu di alun-alun, pojok alun-alun Banyumas, kalau jalan-jalan ke sana ya Mas, di Kota Lama ya Bu? Ya, di Kota Lama itu kita punya yang namanya Z Corner. Z Corner, apa itu Bu? Z Corner itu adalah area seperti food court ya, kalau di mall-mall itu food courtnya gitu. UMKM kita lokalisasi gitu ya. Kemudian di area itu kita branding, kita kasih tempat duduk, kita tenant-tenantnya kita branding, terus produksi mereka kita dampingi gitu ya.
sekitar ada 10 apa 15 mustahik ya di sana. Dimodalin juga kan Bu? Betul, ada modalnya juga dan lumayan ya jumlahnya kalau saya ini ya. Alhamdulillah yang tadinya omsetnya cuma 300 sekarang sudah meningkat tajam gitu. Bahkan ada yang satu UMKM itu sudah mencapai 1.500.000 per hari. Per hari itu. Jadi itu adalah cerita tentang dampak bagaimana zakat bisa membantu masyarakat yang kurang mampu. Itu baru 2. Ini besok bulan September kita akan luncurkan yang namanya Z Laundry. Jadi kalau produknya Basnas itu adalah Z. Jangan kalau ketemu di mana-mana ada Z mat, Z coffee, Z apa? Artinya itu dari dana zakat. Dari Basnas ya. Oke, ada konsumtif, ada produktif. Iya, betul. Tapi ini yang memang Basnas ingin genjot itu produktifnya, betul. Karena kalau konsumtif, tapi kita tidak bisa menghilangkan konsumtif karena Kabupaten Banyumas ya mohon maaf kita kan masih kemiskinannya cukup tinggi gitu ya. Sementara permohonan kalau masyarakat fuqara wal masakin itu pasti permohonannya lebih pada konsumtif karena ada yang kalau fakir itu buat makan nggak ada yang nanggung kalau sudah tua misalnya gitu kan. Nah ini biasanya Basnas sampai ke sana gitu. Kemudian ya tetap aja gitu konsumtif tetap kita beri, tetapi artinya menjadi prioritas kita adalah yang sifatnya produktif. Karena apa? Kalau produktif itu kita bantu satu orang, dampaknya akan satu keluarga gitu. Dan itu akan ada kelanjutannya, berkelanjutan gitu ya, sustainable gitu kan. Jadi ini yang kemudian kita pikirkan supaya Basnas itu uang zakat dari para muzaki itu bisa betul-betul ikut mengentaskan kemiskinan sebagaimana tujuan adanya Basnas. Jadi sesuai dengan Undang-Undang 23, Basnas itu dilahirkan itu ya, zakat itu dikelola gitu ya oleh pemerintah supaya apa betul-betul punya dampak, goalnya itu adalah menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan. Ya, itu peranan pemerintahan seperti iya, itu. Makanya itu. Tangan kanan atau tangan kiri? Ya, tangan kiri. Tangan kanannya APBD aja. Tangan APBD. Kalau jumlah pengumpulan zakatnya sampai APBD enggak Bu kira-kira Bu? Enggak, jadi gini kalau mau cerita itu, saya cerita potensi zakat ya. Baik. Jadi di Banyumas itu sudah dihitung oleh lembaga kita potensi zakat di Kabupaten Banyumas itu mulai dari zakat emas, zakat perniagaan, zakat pertanian, zakat profesi dan lain sebagainya, macam-macam zakat mal itu setelah dihitung potensi Basnas zakat Banyumas itu sampai 922 miliar, hampir 1 triliun. 1 triliun. APBD kita berapa? Iya. Jadi jadi kalau realisasinya? Nah, realisasinya ya. Jadi untuk pengelolaan zakat itu kan tidak hanya Basnas. Basnas itu dibantu oleh les-les gitu kan. Baik. Ada kalau di Banyumas itu ada Lazisnu. Itu Nahdlatul Ulama ya. Ya, ada Lazismu. Kemudian di Muhammadiyah ya, Lazismu. Ada Dompet Duafa. Ada Yatim Mandiri, ada Al Ihsan, ada macam-macam gitu ya. Nah, itu kalau dikumpulkan antara Basnas dengan les-les gitu, itu baru mencapai 60 miliar. Betapa potensi zakat ini masih sangat banyak. Ya, Basnas saja ya, kita mengumpulkan dana yang masuk ke Basnas Banyumas itu masih belum bergeser, masih fokusnya di ASN saja, zakat penghasilan. ASN itu menyumbang berapa persen Bu dari potensi itu? Kalau ASN itu nggak banyak ya? Nggak banyak, paling sedikit ya. Jadi ASN itu kalau di indeks potensi pemetaan zakat itu maksimal di potensinya di Banyumas itu hanya 30 miliar. Masih 30 miliar. Nah, jadi apa yang paling banyak itu justru yang retail, ahnia dulu, bos-bos gitu loh. Baik. Ini masih gitu. belum kita sentuh gitu ya. Ya, kita akan ke sana, bergerak ke sana, tetapi tentu ya step by step ya, karena keterbatasan amil kita, keterbatasan macam-macam sehingga kita masih konsentrasi di ASN. Tapi sudah alhamdulillah sudah perkembangannya, jadi pertumbuhan zakat di Banyumas itu 15-22% tiap tahunnya. Pertumbuhannya. Ya. Jadi cukup
ya mengembirakan lah kita, karena dana zakat itu kan benar-benar pure, tidak ada pengembalian, gitu kan. Kita kasih bedah rumah misalnya, nilai bedah rumah kita 25 juta. 25 miliar, juta. Ya. 25, karena ini saya tertujunya 25 miliar. Inginnya sebesar itu Target, ya targetnya ya. Iya, Oke, dari Basnas itu ada kegiatannya pengumpulan ya Bu ya, dari para muzaki itu. Iya. Kemudian didistribusikan ke para mustahik itu. Iya, betul. Cara kerjanya Basnas. Iya. Baik, siap. Kalau yang ada nggak sih Bu para mustahik atau penerima bantuan ini cerita-cerita yang mengharukan untuk Ibu? Oh lah ya, Ketua banyak banget Mas. Jadi ambil Basnas itu ya, Basnas lah ya. Basnas itu satu sisi kita berhadapan dengan para muzaki ini kan orang-orang kaya, orang-orang yang memang sudah mencapai nisab. Artinya penghasilannya dalam 1 bulan itu kalau nisabnya emas 85 gram emas, ya kalau dikurs dengan uang sekarang berapa tuh? Gitu ya. 80 ya, kali tapi kalau dengan SK Ketua Basnas artinya orang dengan berpenghasilan 1 bulan 7,6 juta itu harus sudah wajib zakat. Sudah wajib zakat, itu batas nisabnya. 7,6 ya. Iya, satu sisi kita berhadapan dengan orang-orang yang punya penghasilan sudah cukup gitu ya, atau bahkan lebih banyak gitu kan, atau para ahniya. Tapi begitu nengok, kita berhadapan dengan fuqara wal masakin gitu kan, dengan orang-orang yang dengan banyak keterbatasan, dengan orang-orang yang du'afa gitu ya. Jadi ya inilah kemudian yang mungkin mengasah hati kita semuanya, bahwa hidup itu ya memang harus saling menolong gitu ya. Jadi kenapa kemudian Allah memberikan perintah zakat ini, aqimus sholah wa atuz zakah, itu kan selalu disandingkan. Lebih dari 26 kali di dalam Al-Quran itu antara zakat dan sholat itu disandingkan. Artinya bahwa orang hidup itu ya dunia akhiratnya ya dipikirkan lah gitu kan. Kalau sholat kan dimensinya hanya habluminallah saja kan, ya hanya ke atas saja. Habluminasnya ini zakat gitu ya, punya dimensi al-maliyah, al-ijtimaiyah, punya dimensi sosial. Jadi orang menunaikan zakat selain apa ya? Selain menunaikan perintah agama, tapi dia juga sudah sekaligus memikirkan tetangganya, saudaranya, gitu kan? Bahkan sampai ke Palestina loh Mas. Ya, tidak hanya di sini gitu ya. Ya betapa hebatnya ini nih zakat kan. Makanya disebutkan sejajar dengan perintah sholat itu. Iya betul. Bahkan di dalam satu hadis disebutkan Mas. Jadi Allah itu menyandingkan 3 hal. 3 hal itu, 1, atiullah wa atiur rasul. Jadi orang taat kepada Allah kok tidak taat sama Rasulnya, ditolak. Dua-duanya harus dijalankan, baru akan diterima. Yang kedua apa? Aqimus sholah wa atuz zakah. Orang sholat tapi tidak zakat, percuma sholatnya. Atau dia zakat tapi tidak sholat juga, percuma. Harus dua-duanya dijalankan, baru Allah terima tuh. Jadi aqimus sholah wa atuz zakah. Ya, yang kita kadang kan manusia itu apa ya, sombong-sombongnya keluar gitu. Artinya, loh saya kaya, saya punya uang, kan berkat saya bekerja, kan berkat saya bekerja keras gitu kan. Dia pikir rezeki yang kita terima itu adalah hasil jerih payahnya. Lupa bahwa itu adalah pemberian dari Allah Ta'ala kan gitu kan. Padahal ada 2,5% tuh yang bukan haknya dia. Betul, harus 2,5% harus dibersihkan. Maka ayatnya kan khud min amwalihim shadaqatan tutahhirum. Jadi zakat itu suruh diambil. Siapa yang ngambil? Amil. Ya gitu kan. Negara gitu ya, negara diwakili oleh Basnas gitu kan. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhirum, untuk membersihkan harta. Kalau harta tidak bersih gitu ya, maka ayat selanjutnya wa tuzakkihim, menenangkan jiwa. Ada orang punya harta banyak Mas, tapi hidupnya tidak tenang. Bahkan ada bos bunuh diri gitu kan. Itu bahasa tetangganya sekitar itu, wah kurang zakat nih. Gitu ya. Itu betul sekali. Ibu, kadang kan orang mikir kalau zakat itu harus saat Ramadan. Ya. Ini bagaimana menyadarkan mereka kalau zakat ini nggak cuma hanya saat Ramadan aja kan ya Bu ya? Ya, ini adalah kewajiban kita selaku ambil Basnas untuk memahamkan kepada masyarakat. Meskipun ya sebagian masyarakat kita sudah taat beragama, paham agama, tapi barangkali lupa saya ingatkan bahwa zakat itu ada 2 macam. Ada zakat fitrah, ada zakat mal.
Nah, kalau zakat fitrah itu zakat badan ya, zakat nafas, zakat yang wajib dikeluarkan oleh semua umat muslim yang hidup gitu sebelum sholat Id gitu ya. Nah, itu yang dikeluarkan boleh ditakjil di awal Ramadan, sudah boleh membayar zakat fitrah gitu. Tapi kalau zakat mal tidak ada ketentuan waktu gitu. Tidak ada ketentuan waktu harus Ramadan gitu kan. Hanya mungkin orang berpikir bahwa Ramadan itu kan semua amal kita ditingkatkan dilipat gandakan pahalanya. Betul. Jadi momen yang paling bagus tuh di bulan Ramadan. Ya nggak salah juga, ya nggak salah juga. Tetapi bahwa zakat mal itu, apalagi kalau yang sudah jelas penghasilannya setiap bulan sekian, lebih baik ditakjil. Ditakjil itu disegerakan. Ya bulan itu dapat rezeki, keluarkan zakatnya. Langsung bersih, langsung bikin hati bahagia gitu kan. Bisa menolong sesama gitu kan. Nah itu jadi buat masyarakat ya perlu diingat bahwa ada zakat fitrah, ada zakat mal. Oke, zakat fitrah di bulan Ramadan. Itu Tribuners pengetahuannya dari Basnas. Baik, kalau target tahun ini bagaimana, Bu? Ya. Kita bicara target ya, mesti ada target tertentu dari Basnas pastilah ya? Gitu. Orang kerja di mana-mana pasti ditarget gitu ya. Meskipun ini kerja sosial. Sosial ya. Targetnya seperti apa Bu Basnas Banyumas? Banyumas itu tadi saya bilang ya, kita pertumbuhan zakatnya cukup bagus di angka 15-22%. Baik. Nah, 2 tahun yang lalu kita masih di urutan nomor 10 atau nomor 5 lah di se-Jawa Tengah. Nah, tahun ini kita ditarget dari Basnas RI itu 22,78 miliar. Tahun 2025 ini. Itu karena target, kenapa kita ditarget oleh Basnas RI? Karena secara nasional juga kita punya target gitu. Punya target 50 triliun. Targetnya di breakdown ke provinsi lalu ke kabupaten kota. Nah, kita kebetulan di target 22,78 miliar. Baik. Tetapi gitu ya, catatan pentingnya nih, tetapi di Basnas Banyumas kita nggak pakai itu tuh gitu. Nggak pakai? Artinya lebih tinggi lagi ya Bu ya? Ya sombong-sombong dikit nggak apa-apa. Sombong syar'i kan. Sombong syar'i. Jadi karena tahun 2024 itu kemarin kita sudah melampaui target yang ditargetkan oleh Basnas RI. Tahun 2024 itu kita pengumpulan kita mencapai 24,3 miliar. 24,3 miliar. Iya. Dan dengar itu paling tinggi se-Jawa Tengah. Iya, alhamdulillah paling tinggi se-Jawa Tengah. Kita harus apresiasi Tribuners Banyumas ini. Jadi untuk para perempuan ya, semangat perempuan pun bisa gitu ya. Jadi ketua Basnas satu-satunya perempuan di Jawa Tengah. Iya betul. Bahkan se-Indonesia masih bisa dihitung gitu. Masih bisa dihitung. Karena kan zakat itu biasanya ya kiai punya pondok pesantren gitu kan, gitu ya. Anggota MUI. Betul gitu ya. Ya saya juga punya santri, tapi santri TPQ. Jadi itu tahun 2025 ini secara internal kita naikkan menjadi 25 miliar. 25 miliar. Dan per hari ini karena Basnas Banyumas itu sudah pakai digitalisasi ya. Jadi kita setiap hari kita real time lah. Hari ini saat ini ya saya sudah masuk berapa di angka berapa itu kita tahu. Jadi alhamdulillah sampai dengan hari ini detik ini Basnas Banyumas target 25 miliar yang secara internal kita naikkan itu sudah tercapai. Sudah tercapai. Jadi akhir tahun besok ya bolehlah kita beri apresiasi para staf kita gitu ya. Karena sudah memaksimalkan target kita. Optimis nomor 1 lagi di Jawa Tengah. Optimis banget. Harus optimis katanya Mas ya. Tadi bicara digitalisasi ya Bu ya. Ya. Karena generasi sekarang kan memang serba digital. Ya. Kira-kira bisa nggak sih Bu kalau orang itu dari rumah aja kita bisa zakat gitu Bu, lewat handphone lah gitu, lewat smartphone. Kalau belanja yang ribet saja bisa, apalagi bayar zakat gitu ya, pasti bisa gitu ya. Luar biasa. Caranya gimana Bu? Iya, jadi gini, Basnas Banyumas itu punya kantor digital namanya, gitu ya. Punya kantor digital yang kalau diketik saja lah. Sekarang kan pakai HP pun bisa dari sambil tiduran di kamar juga bisa. Ketik Basnas Banyumas, lah nanti di situ akan muncul tuh kalkulator zakat gitu kan. Mau tahu tentang program zakat pun bisa gitu ya. Mau tahu tentang apa saja seputar Basnas
Basnas itu bisa di kantor digital kita. Jadi kantor digital ini adalah salah satu website layanan kita gitu ya kepada masyarakat, mulai dari informasi-informasi sampai kepada penghitungan zakat. Nggak perlu tanya-tanya konsultasi susah-susah, datang ke kiai, datang ke Basnas, nggak perlu tuh, tinggal di situ sudah langsung kita hitungkan zakatnya. Ada kalkulatornya dan sangat dan selain itu transformasi digital dalam pelayanan zakat menurut saya ini sudah menjadi apa ya, kebutuhan Mas. Hari ini kebutuhan. Nah, zakat itu kan kewajibannya untuk semua umat muslim. Tidak hanya orang tua, orang yang mau mati aja nih gitu ya. Iya. Adanya orang semuanya, Bu, ya. sadar itu Tadi, sudah di membersihkan harta kita. Iya, tapi berlaku untuk semua umat muslim yang sudah balik gitu ya. Artinya kaum milenial pun, saya misalnya sudah punya penghasilan atau menjadi entrepreneur, pengusaha sukses misalnya, itu sudah punya kewajiban zakat. Nah, kalau milenial, Gen Z itu kan, itu sudah nggak mau yang ribet-ribet tuh. Makanya kita sesuaikan. Basnas Banyumas kita bertransformasi dalam hal digitalisasi. Mulai dari tata kelolanya, sistem keuangannya, pendistribusiannya, lalu pelayanannya. Jadi untuk kaum milenial gampang lah, bisa melalui Mitran, bisa melalui e-commerce, bisa melalui kantor digital kita. Apa yang membuat adik-adik masyarakat semuanya nyaman itu sudah bisa dilakukan. Mau misalnya ya ada sisa saldo di dompet digital kita gitu ya. Aduh ini sisa paling 2.000 ya, dipakai juga udah nggak ini ya, kurang gitu kan. Bisa salurkan aja lewat Basnas. Ya? Hanya 2.000 ya Bu ya? Bisa, nggak apa-apa ya Bu nggak apa-apa karena kalau zakat itu wajib, ada tata caranya, ada nisabnya, tapi kalau infak sodako berapapun Mas, mau 500 perak pun kita terima gitu kan. Karena jangan salah, 1.000 mungkin buat kita nggak berarti, tapi buat saudara kita kalau sudah sampai ke Basnas itu akan menjadi sangat berarti, menjelma menjadi berbagai program. Itu loh. Tapi kalau jenengan punya uang 2.000 untuk bantu, kan nggak pantas juga bantu orang cuma 2.000. Tapi kalau lewat Basnas kita bisa menjelma jadi program pendaya gunaan, program-program produktif karena kolektif itu tadi. Baik. Jujur Bu, kira-kira tantangan zakat infak sodako di Banyumas itu apa? Mungkin salah satunya menyadarkan zakat untuk generasi Z. Salah satunya itu Bu ya. Tantangan secara signifikan tidak ada ya, tetapi dalam hal mengajak orang sadar berzakat itu kan juga tidak mudah. Sekali, 2 kali kita sampaikan belum tentu mereka akan kemudian ini loh manfaat zakat, hikmahnya zakat. Kita udah ngomong berbusa-busa nih gitu ya. Orang sadar pada saat itu, tapi untuk eksekusi sampai saya klik bayar itu belum gitu ya. Jadi itu memang butuh apa ya? Butuh konsistensi dari kita para pengurus Basnas, kemudian ya pokoknya harus sabar, lakukan dan terus lakukan gitu kan. Tapi yang secara umum ada tantangan sih kayaknya enggak. Rata-rata ya orang semuanya pengen masuk surga gitu ya. Gitu. Ibu Ketua Basnas, kemarin cukup hangat berita terkait kupon yang menyebar di desa-desa terkait pembangunan masjid 1000 bulan di Jalan Soekarno atau Jalan Baru. Itu cerita awal mulanya bagaimana Bu, kronologinya Bu? Iya, tapi ini sedikit panjang loh ya. Iya, enggak apa-apa Bu, kita tapi juga bisa menyimak dengan baik ini Bu. Agar clear ini di masyarakat. Ini penting untuk diketahui oleh masyarakat Banyumas karena sering juga tuh masyarakat itu tanya kepada Basnas, kok sudah infak tapi masjidnya belum dibangun-bangun gitu kan. Nah, jadi makanya saya perlu menyampaikan kepada masyarakat bahwa cerita awal kronologis kenapa kemudian Basnas menyebar kupon gitu ya. Jadi masjid 1000 bulan ini, namanya 1000 bulan ya, yang sering dikritik mestinya 1 bulan gitu ya. Jadi pembangunannya juga 1000 bulan, berarti lama ya Bu ya. Ya, Masjid 1000 bulan ini punya yayasan, namanya Yayasan Islamic Center Rahmatan lil Alamin. Itu yayasannya, kemudian yayasan mungkin membentuk kepanitiaan pembangunan gitu ya. Nah, RAB untuk pembiayaan untuk pembangunan masjid yang kalau jadi kayaknya megah sekali gitu ya, itu mencapai 100 sampai awalnya itu 100 miliar.
itu RAB-nya. Tapi karena ada kenaikan bahan material dan lain sebagainya, diperkirakan ada sampai kalau selesai itu sampai 120 miliar. 120 miliar. 120. Itu APBD nggak mungkin bisa. Iya. Nah, awalnya memang ada ya info-info lah bantuan dari Kementerian PUPR gitu kan. Tetapi karena ya transisi ke pemerintahan gitu, kemudian saya belum tahu nih ceritanya sekarang bagaimana ya. Yang intinya belum bisa dibantu oleh PUPR, sehingga kalau mengandalkan APBD tentu kan tidak bisa langsung maksimal gitu ya. Nah, pada saat itu hanya satu tahun itu bisa dibantu dari APBD 5-10 miliar. 5-10 miliar. Berapa butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa menyelesaikan masjid 1000 bulan. Karena kebutuhannya itu ratusan. Ya. Nah, lalu dari Yayasan Islamic Center itu mereka menangkap Basnas nih gitu, karena lembaga yang memang punya kewenangan untuk menggalang dana itu kan Basnas, sehingga mereka berkolaborasi dengan kita, bekerja sama dengan kita untuk penggalangan dana pembangunan masjid 1000 bulan. Nah, lalu MOU lah dengan Yayasan Islamic Center. Nah, kemudian kita bikin kupon tuh yang nilainya 5.000 dan 10.000. 5.000 untuk anak-anak sekolah, 10.000 untuk masyarakat umum. Nah, yang 5.000 untuk anak-anak sekolah kita kerjasamakan dengan Dinas Pendidikan, melalui Dinas Pendidikan ke sekolah-sekolah. Clear. Kemudian yang 10.000 itu kita salurkan melalui UPZ. UPZ itu adalah unit pengumpul zakat. Jadi komponen terkecilnya Basnas ya, tangan panjangnya Basnas. Jadi UPZ itu banyak, tidak hanya di desa-desa. Kita punya 1.000 lebih UPZ. Itu ada di setiap dinas, ada di setiap kecamatan, desa, masjid, kemudian puskesmas, korwilcam. Banyak yang menjadi UPZ kita. 1000-an lebih. 1000 lebih. Jadi UPZ ini yang membantu pengumpulan di lingkungan mereka. Lalu nanti disetorkan ke Basnas. Nah, melalui UPZ desa kita sebarkan kupon untuk infak pembangunan masjid 1000 bulan. Yang per desa isinya 1000 kupon. 1000 kupon. 1000 kupon, berarti 10 juta nilainya ya. Nilainya 10 juta. Sudah kita sebarkan, target kita mencapai 4 miliar. Kalau semuanya bisa menginfakkan. Tetapi kemudian kan yang namanya peredaran kupon itu kan harus betul-betul kita perhitungkan. Sehingga beredar mulai tanggal 9 Juli 2024, kita kasih batas waktu sampai 27 Desember. Nah, ya namanya orang banyak ya, desa juga kinerjanya macam-macam gitu kan. Akhirnya sampai batas waktu yang sudah kita berikan terkumpul ya 3, sekian miliar sudah kita serahkan kepada Yayasan Islamic Center, karena Basnas itu hanya punya kewenangan membantu mengumpulkan, bukan membangun ya. Jadi kalau pertanyaan kapan membangun kok ditanya kepada Basnas, salah alamat. Salah alamat. Kalau pembangunan tanyanya kepada yayasan atau panitianya gitu ya. Karena sudah ada yayasan yang membangun itu. Jadi Basnas itu hanya membantu mengumpulkan dana infak untuk masjid itu. Nah, kita kan sudah kerjasamanya sampai 27 Desember. Tapi karena 27 Desember masih banyak yang belum mengumpulkan. Ini kupon ini kan bahaya nih kalau beredar gitu kan, karena punya nilai rupiahnya gitu kan. Nah, kemudian kita perpanjang, kita kasih toleransi kepada desa-desa dengan surat edaran resmi dari Basnas tentang mekanisme pengembalian, kemudian penyetoran dan lain sebagainya sampai tanggal 15 Januari 2025. 15 Januari. 15 Januari 2025. Jadi setelah itu mestinya tidak ada kartu yang beredar lagi. Bahkan ketika desa tidak setor, tidak mengembalikan kuponnya atau kuponnya hilang gitu, tidak setor uang, itu harus ada berita acara dari kepolisian gitu ya. Sejauh itu karena kita mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Penyelewengan ya, Bu? Ya, penyelewengan. Ya, sejauh ini sih sebetulnya tidak ada masalah. Kalau kemudian kemarin tidak ada yang tidak ada yang, Bu, kok ini masih beredar, masih beredar, kita cek lagi tuh gitu. Ya karena datanya kan sangat banyak gitu ya.
oh iya ternyata. Nah kemudian dari kepala desanya, dari desa Samudra ya kemarin ya, desa Semedo. Iya. Kita klarifikasi ke sana, ya memang keteledoran dari pihak Semedo gitu. Ya ini juga lepas dari pengawasan kita karena memang pekerjaan kita sangat banyak. Tapi sudah kita selesaikan. Sudah Jadi clear. ya untuk masyarakat Banyumas pokoknya kalau masih ada infak-infak yang beredar itu sudah tidak berlaku ya. Barangkali itu masih ya. Palsu ya Bu, bisa dikatakan iya, ya, Bu, ya, karena kerjasama kita sudah berakhir, kemudian mungkin ada 1-2 masih yang beredar ya, mohon itu nanti bisa dilaporkan kepada Basnas, kita akan segera tindak lanjuti gitu. Oke. 4 miliar ya Bu, itu 4 miliar. ya? Itu juga masih jauh. Masih jauh banget dari 120 miliar. 120 miliar. Jadi kalau para ahlinya masyarakat yang mau gemes nih ngelihat masjid nggak jadi-jadi gitu ya, ya langsung ke panitia aja sekarang gitu ya. Karena Basnas sudah lewat dari kerjasama iya, itu. Iya, sudah kerjasamanya udah berakhir gitu. Iya. Tribuners, banyak cara yang kita bisa lakukan untuk membantu sesama. Salah satunya melalui Basnas ini. Tadi juga disebutkan memberikan sedikit harta kita itu untuk membersihkan harta yang kita dapat. Seperti itu Tribuners. Bu, pesan untuk masyarakat Banyumas atau ajakan untuk berzakat seperti apa Bu? Silakan. Ya, ada sebuah hadis begini. Ma halaka malun fil bari wala bahri illa biman isaka. Jadi tidak ada harta yang kita miliki itu akan rusak, akan bangkrut, akan menyebabkan sesuatu yang tidak baik dalam diri kita, kecuali satu sebabnya. Apa? Tidak berzakat. Jadi barangkali lewat podcast ini saya mengajak masyarakat Banyumas untuk ayolah, karena ini balik kebaikannya untuk kita kok gitu. Jadi nggak usah sayang-sayang karena 2,5% itu bukan hak kita, akan mengotori harta kita gitu. Jadi salurkan lewat Basnas gitu ya. 2,5% Tribuners kecil lah, 2,5% pasti mampu setiap bulannya untuk disalurkan melalui Basnas. Dan ini Mas, zakat itu kan artinya tumbuh, berkembang. Ketika kita mengeluarkan 2,5%, bukannya berkurang, tapi malah akan bertambah bertambah gitu. Oke, itu hikmah dari zakat. Apalagi melalui Basnas yang sudah terpercaya Bu ya. Amin, amin. Oke Tribuners, perbincangan kita menarik dan mengundang penasaran. Ini jarang orang yang mengerti ya, sedikit mengerti terkait amal, zakat, infak dan sedekah ya Bu ya. Betul. Apalagi di Basnas ini. Ini Basnas untuk menyalurkan zakat, amal, infak dan sedekah kita. Saya Mam Dodi Prianto, reporter Tribun Banyumas bersama Ibu Ketua Basnas Kabupaten Banyumas, Ibu Mufidah, Hasanatul Mufidah. Dari kantor Basnas Kabupaten Banyumas. Terima kasih Tribuners, sampai jumpa lagi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.